Kemudian setelah dicukur, diberi nama si anak pada hari ke-7, sebagaimana hadis tadi. Dalam memberi nama ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ayatakhayyara lahu isman hasanan. Hendaklah memilihkan nama yang baik untuk si anak. Jangan sembarangan, asal keren saja, walaupun namanya artinya jelek. Diriwayatkan tentang hal tersebut, dianjurkannya memberikan nama yang baik dari sebuah hadis dari Abu Darda secara marfu. Rasul SAW menyatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian, baguskanlah nama-nama kalian. Hadis ini dhaif. Ini dijelaskan oleh muallif untuk memberikan peringatan bahwa memberi nama yang baik ini dilihat dari banyaknya riwayat, ini mutawatir maknawi, sekalipun hadis tadi dhaif, tapi banyak hadis lain yang sahih yang menetapkan harus memberikan nama yang baik kepada anak. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar, Rasul sallam anna Rasul sallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti Jamilah. Nabi SAW mengubah nama seorang wanita namanya Asiyah dengan shad, artinya wanita yang maksiat. Diberi nama, diganti anti Jamilah, engkau namanya Jamilah, artinya Jamilah itu yang cantik. Namanya Asiyah, wanita yang maksiat. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Riwayat lain dari Al-Musayyib bin Hazm, dari kakeknya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masmuka? Faqultu Hazm. Qal bal anta Sahl. Qal la ughayyiru isman sammanihi abi. Kata kakeknya Musayyib bin Hazm, Rasul SAW berkata kepadaku, siapa namamu? Aku menjawab Hazm. Hazm itu artinya kesedihan. Kata Nabi SAW, bahkan engkau namanya Sahl, artinya kemudahan. Lalu kata Hazm, aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku kepadaku. Hadis ini pun sahih, riwayat Bukhari, riwayat Abdul Razak, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Riwayat lain berkata Said bin Al-Musayyib, fa fina tilkal huzunah ba'du. Maka di tengah-tengah kami ada kesedihan setelah itu. Huzunah dari Hazm tadi. Riwayat lain dari Muti bin Al-Asur bin Harithah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma fathi Makkah, la yaqtulu Quraisy sabran ba'dal yaumi ila yaumil qiyamah falam yudrik ahadun al-islam min usati Quraisy ghairu Muti'. Kana ismuhu Al-As fasammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Muti'an. Kata Muti' itu artinya orang yang taat. Aku mendengar Rasul SAW berkata pada waktu hari Futuh Mekah. Kata Rasul SAW, tidaklah la yuqtalu Quraisy, tidaklah dibunuh orang Quraisy sabran, sebagai satu kesabaran setelah hari ini sampai hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang memeluk Islam min usati Quraisy, dari orang-orang yang durhaka dari kalangan Quraisy. Falam yudrik ahadun al-Islam min usati Quraisy ghairu Muti', kecuali Muti'. Muti' ini tadinya namanya Al-As. As itu artinya laki-laki yang maksiat.
lalu diberi nama, diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Muti'. Muti' itu artinya orang yang taat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dzukira inda Rasulillah sallallahu rajulun yuqalu lahu Syihab, faqala anta Hisham. Ada orang namanya Syihab. Kata Nabi SAW, engkau namanya Hisham. Syihab itu artinya itu tuh yang suka ditek gitu. Apa? Panah ininya. Bukan busurnya. Anak panahnya. Anta Hisham. Hisham itu artinya dermawan, kedermawanan. Dalam Al-Quran ada yang Syihab itu. Syihab ar-Rasoda. Surat apa ya? Al-Jin. Al-Jin. Famay yastami'il an yajid lahu Syihab ar-Rasoda. Barang siapa sekarang di kalangan jin yang mencuri dengar berita dari langit, dia akan menemukan Syihab ar-Rasoda. Anak panah yang berapi, yang mengincap. Dari Usamah bin Al-Akhdari bahwa ada seorang laki-laki namanya Asram. Dia termasuk kelompok orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu ditanya, "Masmuka, siapa namamu?" Asram. Dalam bahasa Sunda ada yang tepat dengan Asram, yaitu koplok. Apa bahasa Indonesianya? Bukan belegu. Koplok itu orang yang kupingnya ini ngaplek karena putus gitu. Koplok itu. Ada kuping anjing yang koplok. Itu maksudnya ya. Bukan dengan G, dengan K ini. Orang yang putus ininya, daun telinganya. Jenglet. Kata Nabi Islam, anta zurrah. Bahkan engkau adalah zurrah. Zurrah itu ladang, kebun, sawah. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kata Al-Baghawi, innama ghayyara ismal asram lianna makna surmi al-qatiyah. Fakariyahu lihada. Nabi SAW mengubah nama asram karena makna surm al-qatiyah, yang putus. Maksudnya terputus daun telinganya, maka beliau tidak menyukai hal itu. Maka kesimpulannya adalah seperti yang tercantum dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyirul ismal qabiha ilal ismil hasan. Nabi SAW mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Maka sunnah menetapkan nama yang baik bagi anak. Bahkan merubah nama yang tadinya jelek. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hal memberi nama adalah ayatakhayyara lahu ahabbal asma wa ma yuqaribuha. Dalam memilih nama yang paling disukai atau yang mirip dengan itu. Tentang hal ini ada beberapa hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah menyatakan, "Inna ahabal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sungguhnya sebaik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis Abu Wahab Al-Jushami secara marfu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai dengan sanad yang hasan, Rasulullah menyatakan, "Tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha al-Harith wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah." Namailah anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi. Yusuf, ya. Muhammad, jelas itu. Ibrahim, Yunus, boleh, bagus itu. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.
Sedangkan nama yang paling benar adalah Al-Harith dan Hammam. Pakai H besar, bukan H kecil. Kalau H kecil WC. Kalau Hammam yang dengan H besar, orang yang punya cita-cita yang tinggi. Sedangkan nama yang terjelek adalah Harbun wa Murrah, perang dan Murrah, pahit. Si pahit umpamanya. Ini jelek. Ini yang kedua. Ketiga, antajtanibal asma al-makruha. Hendaklah menjauhi nama-nama yang dimakruhkan. Ada banyak hadis, di antaranya dari Samurah bin Jundub, sebuah hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah menyatakan, la tusammiyanna gulamaka yasaran wala ribahan wala najihan wala aflaha fa innaka taqulu asamma huwa fala yakunu fayaqulu la. Kata Nabi SAW, jangan kalian namai atau namakan. Jangan kalian namakan. Jangan kalian beri nama anakmu dengan yasar atau riba. Yasar itu kemudahan. Atau riba atau robah itu artinya keuntungan. Wala najihan, juga jangan diberi nama najih. Najih itu yang sukses. Wala aflaha, juga jangan diberi nama aflah. Kenapa? Karena sungguhnya bila engkau bertanya asam mahwa, apakah si najih ada di sana? Umpamanya, apakah ada najih di sana? Ada kesuksesan? Ada kebahagiaan? Ada keuntungan? Ada kemudahan? Lalu orang tersebut tidak ada, lalu orang menjawab tidak ada. Oh, berarti difahami tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan, keberuntungan dan seterusnya. Berkata Al-Baghawi, makna hadza anna an-nasa innama yaqsuduna bihadhihi al-asma at-tafa'ul bihusni al-fadhiha wa ma'aniha. وَرُبَّمَا يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ مَا قَصَدُوهُ إِلَى الضِّدِّ إِذَا سَأَلُوا وَقَالُوا أَثَمَّ يَسَارٌ أَوْ نَجِيحٌ فَقِيلَ لَا فَتَطَيَّرُوا بِنَفْيِهِ وَاضْمَرُوا الْإِيَاسَ مِنَ الْيُسْرِ وَالنَّجَاةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَجْلُبُ سُوءَ الظَّنِّ وَالْإِيَاسَ مِنَ الْخَيْرِ. Kata Al-Baghawi, makna hadis itu adalah sesungguhnya manusia hanyalah maksud mereka dengan memberi nama-nama itu untuk tafa'ul. Tafa'ul itu pengharapan. Pengharapan semoga anak yang diberi nama itu sesuai dengan namanya. Si sukses umpamanya. Oh, nanti mudah-mudahan benar-benar sukses. Si aflaha, oh benar-benar nanti akan bahagia. Si yasar mudah-mudahan akan mudah. Itu kan tafa'ul namanya. Tafa'ul dengan bagusnya lafaz dan makna yang terkandung di dalam nama itu. Kadang-kadang itu berbalik sehingga sebaliknya dari apa yang dimaksud. Ketika orang-orang bertanya, asamma yasarun au najihun, apakah di sana ada yasar atau najih, ada kemudahan, ada kesuksesan? Maksudnya orang kan? Tapi orang itu tidak ada. Lalu orang-orang menjawab, la, tidak ada kesuksesan. Tidak ada apa lagi? Barokah, tidak ada kebahagiaan dan yang sejenisnya. Fatatayyaru binafih, maka terbanglah harapan orang dengan tidak adanya hal tadi. Orang ada yang tidak tahu, ada kesuksesan enggak? Enggak ada. Maksud si penanya kesuksesan itu adalah nama bisa menimbulkan putus asa orang dari kebaikan. Itu kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. Juga hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya.
Rasul SAW menyatakan, aghyadu rajulin indallahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyaduhu alaihi rajul kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat dan orang yang paling buruk adalah orang yang diberi nama dengan Malikul Amlak, raja di raja. Padahal tidak ada raja kecuali Allah. Oleh karena itu, memberi nama Syahin Syah, artinya raja di raja, bukan Haswan Syah. Beda artinya. Ini Syahin Syah. Syahin Syah itu raja di raja. Ini satu hal yang terlarang. Jangan memberi nama anak dengan nama Syahin Syah atau Syahan Syah. Kalau Haswan Syah boleh. Yang tertawa yang tahu, yang tidak tertawa yang tidak tahu. Sudah, jangan diberitahukan. Ini termasuk menyembunyikan ilmu. Haswan Syah itu nama saya. Tapi namanya artinya bukan raja di raja. Has itu singkatan dari bapak saya, Hasanuddin. Wan itu singkatan dari ibu saya, namanya Waningsih. Sah itu dalam arti sah. Sahih. Gitu. Kalau Syahan Syah yang dimaksud terlarang adalah maksudnya raja di raja. Jadi beda kan artinya? Jadi boleh. Dan ini pernah dipermasalahkan oleh Syekh di daurah tertentu. Ismuka Syahin Syah? Kata dia. La, ana Haswan Syah. Mal farq bainahuma, dia bilang. Apa perbedaannya? Farq kabir ya Syekh. Saya bilang. Mal farq? Saya jelaskan. Amma Haswan Syah ada qasar min ismi abi wa ismi ummi wa bima'na wasa bima'na sahih. Saya bilang. Amma Syahan Syah huwa Malikul Amlak, fahunaka farqun kabir. Saddaqta wa asabta, dia bilang. Engkau benar kalau begitu. Jadi boleh, enggak apa-apa. Asal maknanya tidak demikian. Ada satu peringatan beredar, satu satu gosip. Bukan gosip. Pendapat di kalangan orang awam bahwa pada hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan nama ibunya. Anggapan ini batil. Yang menjadi sandaran adalah sebuah hadis dari Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Dari hadis Sa'id bin Abdullah Al-Awadi, dia berkata, syahidtu Aba Umamah wa huwa fin naza. Qala idza mittu fasnahu bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab ala qabri falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma liyaqul ya fulan bin fulana fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah. Yang menjadi sandaran yang dipegang oleh orang yang berpendapat bahwa di hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan nama ibunya adalah sebuah hadis Sa'id bin Abdullah. Kata Sa'id bin Abdullah, aku menyaksikan Abu Umamah suatu saat debat. Lalu Abu Umamah mengatakan, kalau aku mati, maka lakukanlah terhadap diriku sebagaimana yang diperintahkanlah Rasul SAW. Karena Rasul SAW berkata, apabila salah seorang di antara saudaramu mati, maka ratakanlah tanah di atas kuburnya. Lalu hendaklah salah seorang berdiri di bagian kepala kuburannya, kemudian berkata, wahai fulan bin fulanah. Bin fulanah berarti ibunya, ya. Maka sungguhnya dia akan berkata, arsyidna rahimakallah,
berilah kami petunjuk wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis. Tapi hadis ini batil dari dua segi. Pertama, hadis ini disepakati kedhaifannya oleh para ulama. Didhaifkan sekali oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari juz 10 halaman 563. Demikian juga Imam Ibnu Adi, dia katakan munkar hadis ini. Juga Imam Al-Iraqi dan Al-Haythami dan Imam An-Nawawi juga dalam Al-Majmu'. Juga Imam Ibnu Salah, beliau katakan laisa isnaduhu bil qaim, sanadnya tidak kuat. Ini alasan pertama kenapa hadis tersebut batil. Hadis kedua, karena hadis itu bertentangan dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menyatakan innal ghadira yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadra fulan bin fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya al-ghadir. Al-ghadir itu pengkhianat. Orang yang khianat akan diangkat sebuah bendera pada hari kiamat untuknya. Lalu dikatakan inilah pengkhianat si fulan bin fulan. Bin, bukan binti. Fulan bin fulan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Berkata Ibnu Battal, fi hadzal hadis raddun liqauli man za'ama annahum la yud'auna yaumal qiyamah illa bi ummahatiha satran ala abaihim illa bi ummahatihim sataran bi ala abaihim. Kata Ibnu Battal, di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pendapat yang menganggap bahwa mereka tidak akan dipanggil pada hari kiamat kecuali dengan nama ibu-ibunya sebagai pengganti atau penutup dari nama bapak-bapaknya. Inilah hal yang kesekian, yaitu memberi nama dengan nama yang baik, yang disunnahkan, dan tidak boleh memberi nama dengan nama yang dimakruhkan apalagi dilarang.